kurang lebih 30%. Intrakurikulernya berapa persen berarti? 70. Jadi ketemunya intrakurikulernya 70%, proyeknya 30%. Dalam 1 tahun asumsinya ada 36 pekan efektif. Asumsi ya, secara umum ya. Jadi kalau dihitung secara detail nanti mungkin bisa berkurang, bisa bertambah. Tapi diasumsikan 1 tahun itu ada 36 pekan. Kalau 1 semester berapa Ustazah? 18 pekan. 1 semesternya 18 pekan. 18 pekan dikali 30% berapa? 6. Berarti dalam 1 semester yang jumlahnya 18 pekan itu 6 pekan kita pakai untuk apa? Pembelajaran project. Yang 12 pekan kita pakai untuk intrakurikuler. Yang pertama IC ya, dipahami ya kan? Berarti yang 6 pekan kita ambil utuh untuk project ora satu udah. Yang 12 pekan untuk pembelajaran intrakurikuler yang hari ini kembali berbasis mapel seperti kata Pak Ari ya kan, sudah tidak tematik lagi. Kalau dulu tematik, kalau hari ini CP-CP-nya berdasarkan mata pelajaran ya. Ini yang pertama bisa dipahami ya. Jadi kurikulum merdeka itu berarti ada 2, intrakurikuler sama project. Berarti rapotnya ada berapa? Ada 2 rapotnya ya kan. Intrakurikuler nanti yang jenengan nilai di rapot itu adalah kognitifnya, angka antara 0 sampai 100. Untuk pembelajaran project yang dinilai apa? Karakter yang muncul ya kan. Tadi udah ada pesan banyak dari Pak Budi ya, inner kurikulumnya Al-Husna College gitu ya, maksudnya Al-Husna ya kan. Kita mengenal dalam kurikulum merdeka ada namanya profil pelajar Pancasila. Itu adalah nanti yang kemenang ngikuti ya nambah ya. Itu adalah karakter yang sudah ditentukan pemerintah dan harus muncul, harus diamati selama pembelajaran berlangsung. 6 karakter itu apa? Yang pertama, iman dan takwa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Kok kalau dapat itu mandiri. Yang keempat apa? Kreatif. Yang kelima, gotong royong. Yang keenam, bernalar kritis. Ini 6 karakter yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya. Untuk Kementerian Agama ditambah rahmatan lil alamin. Jadi itu yang pertama, itu kita pahami. Kemudian yang membedakan lagi apa? Yang kedua, di dalam kurikulum merdeka dikenal dengan istilah asesmen diagnostik atau biasa dikenal dengan asesmen awal. Asesmen diagnostik, diagnosa untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Jadi ketika awal tahun mau masuk, yang kelas 1 besok, yang kelas 4 besok, ya kan? Kalau kelas 1 caranya diantaranya dengan apa? Observasi, apalagi? Lihat, punya rapot nggak mereka di TK? Rapotnya dilihat. Boleh nggak dalam bentuk tertulis asesmen awal? Untuk MI SD ke atas boleh, nek TK haram. Nah TK harus bisa baca kok kanggo tes tertulis, ya kan? Untuk SD boleh, ya kan? Untuk mengetahui kemampuan awal siswa kita. Di dalam asesmen diagnostik, Bapak Ibu guru harus yang pertama memetakan kemampuan siswa, ya, ke dalam 3 kelompok. Siswa yang berkategori low, LOW berarti apa? Rendah, rata-rata, sama tinggi. Jenengan harus bisa memetakan
Tapi mungkin nggak kalau siswa kita itu nggak ada yang rendah, adanya rata-rata ke atas, mungkin nggak? Mungkin ya, kalau emang bocah pintar-pintar ya. Itu penting untuk mengetahui kemampuan awal siswa, ada yang rendah, ada yang rata-rata, ada yang tinggi. Yang kedua, untuk mengetahui gaya belajar siswa, yang paling inti ada 3, apa? Auditori, visual, kinestetik. Dari 2 diagnosa ini, kemampuan dan gaya belajar, maka melahirkan pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi itu apa? Berbeda. Ya, di dalam pembelajaran diferensiasi ada 3 hal yang harus dilihat. Yang pertama, produk. Yang kedua, proses. Yang ketiga, konten. Setelah jenengan mengetahui 3 kemampuan siswa, ada yang rendah, ada yang rata-rata, ada yang tinggi. Ketika jenengan memberikan penugasan yang berbasis produk, apakah produknya harus sama? Tidak, karena siswanya kemampuannya berbeda. Misalkan Ustazah Siti ngasih tugas matematika, disuruh membuat bangun ruang. Sing kemampuannya lo persegi panjangnya pengen kletak-kletok, sing bocah tinggi pinter iso apik banget ya. Jenengan nggak boleh marah, kamu piye tole gue persegi panjang kletak-kletok, bapakmu siapa sini? Mana bapakmu siapa? Tidak boleh, karena kita harus memberikan laluan yang sama pada siswa-siswa yang kemampuannya berbeda-beda, ya kan? Sehingga sangat mungkin produk yang ditugaskan itu berbeda. Mungkin nggak? Mungkin anak-anak yang pinter produknya dikasih rotok, tingkat kesulitannya tinggi. Sing anak-anak sing kemampuan rendah, sing penting gawe ya we, penting gawe kan. Sing rata-rata, yo produknya angin sithik. Iya. Karena hari ini memang tidak ada kudu kabeh pinter, orang kudu, ya kan? Orang kudu pinter kabeh. Karena kemampuannya berbeda. Yang pertama produk, yang kedua proses. Ketika jenengan mengadakan pembelajaran, prosesnya kira-kira harus sama apa tidak? Sangat mungkin berbeda, ya kan? Ono sing bocah pinter diterangke ping pisan paham, sing ora pinter ping 10. Piye to Mas, aku wis nerangke 10 tak jeduk-jeduki tembok rambut dengan nganti lambemu duwer. Gurune ngamen ngono. Mungkin prosesnya bisa berbeda karena kemampuannya berbeda. Jadi besok ketika kurikulum pada diterapkan, tidak boleh ada bapak ibu guru sing ngangkluh gara-gara muridnya sama-sama. Karena hari ini nggak boleh nolak murid, ya kan? Ketika ada murid sing sama-sama, ya nggak boleh ditolak. Peraturannya harus diterima, ya. Itu namanya PDBK. Apa? Apa? Peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi nanti kalau misalkan guru matematika mentarget penjumlahan angka 1 sampai 30, PDBK diturunkan 1 sampai 5. Nah, mungkin ngitung 3 4 kumpul gitu. Ya, diturunkan targetnya. Nggak harus sama. Nah, nanti target umumnya sama. Nanti di dalam rapot itu ada keterangannya. Anak ini termasuk PDBK sehingga target matematika diturunkan dari 1 sampai 5. Jadi dia ngitung sampai 4 terus lulus. Nek wingi kan anggar bijine elek ora iso nunggak terus ya. Wah, setahun nunggak, tahun kedua mesake munggah. Tahun ketiga nunggak, tahun keempat juga karena usia. Aku di PT Kuarter jenis cincang SD 12 tahun. Munggah. Akhirnya lu jadi dirapeni karo wong tuane. Lah 12 tahun. Nah, itu. Sekarang enggak. Sekarang semuanya. Iya, karena sudah ada keterangan yang berbeda. Yang ketiga apa tadi? Setelah proses konten. Konten itu apa? Materi. Materinya berarti nanti secara umum mungkin targetnya sama, tetapi penyerapannya mungkin bisa berbeda, ya kan? Karena ini
Kemudian kaitannya dengan gaya belajar, ketika jenengan melakukan pembelajaran diferensiasi, jenengan tidak boleh ceramah terus. Nek ceramah terus yang pinter sapa? Guru. Muridnya sing tipene gaya belajar auditori, ngrungokke pinter toh. Sing visual bisa nggak nerima? Susah, sehingga bapak ibu guru perlu membuat pemodelan, PowerPoint dan seterusnya. Murid-murid yang tipe kinestetik, guru-guru harus membuat pembelajaran dengan model role play, diajak drama, diajak pelayon. Sing kinestetik kan mudeng ngono kuwi, karo mulanya melayu, meluka melaku ning mudeng malah mudeng. Iya, jadi ini yang membedakan. Jadi kita sering mendengar pembelajaran diferensiasi itu kaitannya dengan produk, konten, proses, bisa jadi berbeda-beda ya. Kemudian gaya belajarnya juga berbeda, sehingga semuanya diberikan kesempatan. Yo sekali-kali nonton video bareng-bareng visual, oh yo sekali-kali di rumah ketik listening, oh sekali-kali bijak melaku rono. Kemudian yang tadi sudah ya, ada diagnostik, kemudian ini saya ambil yang penting-penting dulu. Kemudian project. Nah, projectnya itu sudah ditentukan temanya, sehingga Bapak Ibu guru projectnya memilih tema yang sudah ditentukan. Ini temanya ini ada 8, tapi yang 8 khusus untuk SMK. Berarti kita boleh pilih 1 sampai 7. Untuk pembelajaran proyek itu dilakukan siapa? Guru-guru dalam satu fase. Berarti harus dilakukan secara kolaborasi. Jadi tidak boleh satu kelas sendiri. Kalau di MI kelasnya 2 ya, AB ya. Di SD 2 AB. Maka pembelajaran proyek itu dilakukan oleh semua guru-guru kelas 1 dan 2 karena fasenya sama. Nih berhubung tahun depan itu yang diterapkan kelas 1 dan kelas 4, berarti yang kolaborasi guru-guru kelas 1 semua mapel memikirkan bersama proyek yang sama ya, sehingga tidak boleh sendiri-sendiri. 1A proyeknya ini Pak, 1B ini enggak boleh karena satu fase, berarti proyeknya dibuat bersama, begitu ya. Nah, misalkan gaya hidup berkelanjutan ya, memahami dampak aktivitas manusia jangka pendek jangka panjang terhadap kelangsungan di dunia maupun lingkungan sekitarnya ya, misalkan situasi banjir, paru-paru dunia, sampah organik, cerdik mengelola sampah, pejuang iklim. Nah, ini adalah contoh-contoh tema ya kan, gaya hidup berkelanjutan ya. Tapi nanti jenengan ajak berpikir, guru-guru diajak berpikir bersama, karena dalam pembelajaran proyek kepala sekolah menerbitkan SK pembelajaran proyek, ketuanya siapa, koordinator kelasnya siapa, yang A siapa, yang B siapa, itu ada SK-nya ya kan. Kemudian pembelajaran proyek selama 6 pekan itu tidak ujuk-ujuk langsung ke materi. Misalkan golek sampah organik, ada 3 tahap: pengenalan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang pengenalan berarti siswa dikenalkan dulu dengan teori tentang sampah ya kan, teori tentang polusi kalau memang itu sesuai ya kan. Baru nanti mungkin pekan ketiganya praktek, bocah-bocah kon mubeng golek sampah organik, non organik, neng kampung, lindu, neng TPS, tidak linti, orang ngomong, ya kan? Nah, yang ke-5, 6, evaluasi. Anak-anak disuruh membuat laporan bagaimana pemilihan sampahnya, bagaimana kesimpulannya, dan seterusnya, ya kan? Nah, di akhir tahun nanti ada yang namanya share itu panen karya, ya kan? Sehingga nanti di akhir tahun sekolah mengadakan panen karya, wali murid diundang, ya kan? Tokoh masyarakat diundang, produk-produk yang dihasilkan siswa kita setelah melakukan pembelajaran proyek. Jadi kalau sampah bukan berarti hasilnya kan sampah, ya kan? Mungkin ada hiasan, mungkin ada permainan, mungkin ada lukisan tentang sampah.
Ini temanya gaya hidup ya. Jadi itu dilakukan selama 6 pekan. Pembelajaran proyek dilakukan sebagaimana jadwalnya. Boleh secara blok 1, 2, 3 intra, keempat proyek 1, 2, misalkan Juli pekan 1, 2, 3 intra, pekan keempat proyek. Agustus pekan 1, 2, 3 intra, pekan keempat proyek. Boleh, itu namanya blok. Atau dilakukan setiap hari Sabtu, Senin sampai Jumat intra, Sabtu proyek. Senin sampai Jumat intra, Sabtu proyek boleh. Atau setiap jam terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6 intra, jam 7, 8 proyek boleh. Tergantung kurikulum yang mengatur sesuai dengan restu Pak Kepala ya, Pak Andiko ya, Pak Aan. Kita enaknya proyeknya tiap aja ya, pekan keempat. Wah, oke. Pekan keempat itu 2000 proyek, senang ya. Nanti rame insya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kearifan lokal. Iki yang paling disenangi biasanya. Kearifan lokal itu sesuatu yang ada di tempat kita, tradisi, makanan khas. Cendol dawet, jelagu. Bayar ya, sorry. Bayar cendol dawet, jelagu, sosis bulit. Sosis bulit. Sih enak banget wih, ya kan? Kearifan lokal itu nampakkan wis di konsep. Tema besarnya makanan khas Delagu. Subtemane pertama cilok, yang kedua sosis bulat, yang ketiga tahu godok, empat apa? Mie ayam sing khas. So pas panen karya, produknya disajikan, muridnya suruh masak, didelok wong tuane, orang tuanya dikasih kupon kon tuku. Kearifan lokal itu enak, ya kan? Makananku, jajan, tutur bermakna selasa kasih, berarti ini bahasa daerah, bahasa kromo, ya kan? Ini ingat ya. Tapi tadi ada apa namanya? Pengenalan, pelaksanaan, evaluasi. Ada teori dulu ya, kemudian baru praktek, baru dievaluasi. Nah, kalau satu semester satu tema, semester berikutnya ya temanya bisa berbeda. Mosok temanya semester si loro kearifan lokal ya. Oh Pak urung kacok sing masak. Berarti anggur pekan keempat iki guru-gurune masak karo murid-murid. Wis pokoke proyek asik pembelajaran proyek. Berarti agar sentuh nambah visi ya. Nah, mari guru masak. Muridnya ya seneng masak. Bineka Tunggal Ika. Ya, ini berarti budaya-budaya anti kekerasan, membangun dialog, keberagaman, ajaran, ya kan? Misalkan isu-isu yang ada, ya kan? Kemudian ya berdamai dengan diri sendiri. Ya, itu kan kepribadian, ya. Bagaimana seorang hidup mandiri, ya kan? Pokoknya kaitannya dengan ya kebudayaan, dengan apa namanya menghargai budaya-budaya berbeda, ya. Kita bisa mengenal adat-adat yang ada di Indonesia, proyeknya itu, ya kan. Nanti kita bawa ke tempat-tempat, misalkan ke Jogja, mungkin di sana ada kampung apa itu yang apa namanya, sing daerah-daerah itu loh, sing khas-khas tertentu. Nah itu bisa. Bangunlah jiwa raganya, keterampilan fisik, mental, olahraga dan lain-lain masuk di sini. Ya, perundungan, ya, menjaga kesehatan, ya, ini masuk di sini. Ya, mungkin proyeknya ya tentang kesehatan, jadi bisa mendatangkan pakar-pakar kesehatan, ya, kemudian cara mengembangkan kesehatan, ya, kemudian ada pengenalan senam macam-macam, itu masuk di sini. Ya. Ini dipilih tadi. Kemudian demokrasi itu ada pilkada, pilihan Pak RT. Nah, ini masuk di sini. Musyawarah masyarakat tertentu, memilih kepala, memilih ketua dan seterusnya. Ini rekayasa teknologi, ya. Ini berarti kaitannya dengan IT. Nah, si paling pintar IT sopo. Nah, membuat aplikasi tertentu boleh, aplikasi sederhana, teknologi tepat guna. Ini mungkinnya kok anggar anu jagung kok
mencelat. Oh, anak-anak menciptakan teknologi tepat guna cara gebuk jagung, jagungnya orang mencelat. Pari ini orang mencelat. Teknologi tepat guna cara apa jenenge jaring manomprit buri enggak ya? Sawail. Wah, itu enggak apa-apa, teknologi tepat guna. Anak-anak menemukan cara meracun tikus. Nah, itu bisa masuk di rekayasa teknologi. Ini berarti guru-gurunya kudu kreatif. Nah, cari di internet, googling dan seterusnya bisa nanti diterapkan ya. Dan yang ketujuh, kewirausahaan. Ini membuat produk dengan konten lokal memiliki daya jual. Misalkan di sekitar MI ada banyak orang yang membuat ini penjahit itu loh, apa kemudian itu loh. Nah, kain percanya terbuang. Nah, dengan menangkap peluang, oh ini ada masalah. Kain percanya kok terbuang percuma. Ayo kita buat wirausaha. Kain percanya digunakan untuk ya apa mungkin produk-produk tertentu, gue keset, gue apa gitu iso. Kalau di sini mungkin dijek ning lanting, nah, wirausaha ini lanting. Kok gaya lanting nih orang sekok baja, sekok gantung. Sekarang Jepangan enak, wirausaha boleh. Intinya ide kreatif itu gak apa-apa dimunculkan. Lah, dari ketujuh ini yang 8 itu SMK ya. Dari ketujuh itu satu saja. Ini jenengan selama melakukan praktek, selama jenengan melakukan pembelajaran, selama jenengan melakukan evaluasi dan lain-lain itu jenengan menilai 6 karakter yang tadi, ya kan? Misalkan jenengan membuat proyeknya kearifan lokal, yaitu membuat tadi sosis, ya kan? Dibagi 3 kelompok. Bagaimana kelompok 1 kerjasamanya, gotong royongnya muncul apa enggak? Oh no, jenengan Joko anggur dari sini bilang. Wah, ini jenengan egois. Berarti nanti nilainya berarti apa? Gotong royongnya belum muncul. Sing siji kerja terus. Wah, kerja samanya kuat. Honor diakuti. Berarti dia sudah sesuai dengan harapan. Jadi nanti nilainya karakter cuma seperti itu ya. Belum muncul, sudah sesuai harapan, sudah membudaya. Berarti jenengan selama proyek itu mengamati orang bocah-bocah kon praktek, jenengan dolan ning pasar Delagu. Saya tak tinggal saya di pasar. Jenengan nggak tahu mengamati bagaimana karakternya muncul itu, ya. Nah ini dari 6 karakter itu agama harus ikut terus ya, karena agama kan sesuatu itu dibawa terus. Ya bisa jadi yang muncul, yang jenengan tetapkan untuk materi itu mungkin jenengan pengen menilai gotong royong, agama sama kreatif mungkin bisa. Atau mungkin jenengan pengen menilai agama, kemudian mandiri, benar kritis, yo iso, ya. Tapi mau dinilai semua, kalau memang memungkinkan, yo nggak apa-apa, ya. Jadi bedanya di situ. Ketika jenengan mengadakan proyek, maka tugas jenengan adalah mengamati karakter-karakter yang muncul. Jadi biji niki ora sosisnya enak, loh, ya kan? Ora dawete mau lagi, bijinya apa berarti ora dawete. Tapi bagaimana mereka menciptakan dawet kui, gotong royongnya piye, kreativitasnya piye, dawet toppingnya bakso. Untuk penilaian istilahnya saja berbeda. Kalau dulu ulangan harian, sekarang namanya asesmen formatif, ya. Kalau dulu pas penilaian semester, sekarang istilahnya asesmen sumatif, gitu ya. Kemudian penilaiannya sama, formatif atau hanya bisa tes tulis, bisa tes lisan, bisa penampilan, bisa produk, bisa mungkin rubrik atau kuis, ya, sehingga tidak harus semuanya tes tertulis, ya. Mungkin kalau bahasa Indonesia materinya mungkin berbicara tentang pidato, berarti nilainya ulangannya apa? Performan praktek, aja tes tertulis. Pidato adalah bagaimana cara pidato yang menggebu-gebu, kita harus gini jawabannya gitu. Nek pidato berarti kan dipraktekin, nilainya berarti performan. Kalau materinya misalkan menulis puisi, berarti UH-nya apa? Produk berupa apa?
puisi. Nah, IPA ya ini intinya asesmen dapatnya sudah, proyeknya sudah, nilainya sudah,